Halo teman-teman, balik lagi di Farul Aziz Channel. Video kali ini gue mau sedikit nge-review nih tentang lensa Tamron DILD Macro 70-300. Ya siapa tahu kalian pengen beli lensa ini cuman bingung gitu ya kualitasnya seperti apa dan kayak gimana sih lensanya gitu ya. Bingung juga kan, jadi takut kalian salah beli gitu ya. Kalian bisa tontonlah videonya dari awal sampai akhir. Sebelum video dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, sekarang gue mau sedikit ngebahas tentang lensa Tamron 70-300 makro ya. Buat kalian yang mungkin udah tahu atau udah tahu tentang Tamron ini, boleh di skip aja. Mungkin buat kalian yang belum tahu lensa Tamron 70-300 ini kayak gimana, kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir. Yuk kita langsung bahas aja ke lensanya kayak gimana. Nah teman-teman, lensa Tamron ini dikeluarkan atau dipasarkan di tahun 2008 ya teman-teman. Sekarang udah tahun 2021 tuh berapa tahun tuh? Kan udah hampir 13 tahun lah. Nah lensa ini tuh sekarang di tahun 2021 harganya masih 1,5 juta teman-teman ya, sekitar 1,5 juta 1,600.000 ya, masih berbagai macam lah ya di toko online. Terus juga kalau misalnya beli secondnya itu di harga 1,2 juta atau enggak bisa di bawah 1 juta karena gue lihat tuh di online shop tuh banyak banget yang ada yang ngejual 800, 900. Mungkin mereka jual di 900 atau 800 ada minusnya juga ya. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau misalnya beli. Oke, kita langsung bahas aja dari fisiknya seperti apa. Lensa Tamron 70-300 ini tuh bahannya plastik teman-teman dan beratnya itu nggak terlalu berat. Ya, dan di sini ada tombol makro dan normal. Kalau misalnya kalian di makronya itu bisa sampai ke fokusnya tuh bisa jadi kalian bisa diklik dulu nih di 180 baru kalian bisa di mode makro. Nah di sini kita bisa mainin fokusnya sampai terdekat teman-teman. Kalau misalnya kalian masih di 100 atau di 70 itu nggak bisa diklik di makro. Nah di sini tuh emang bahannya plastik semua teman-teman, cuman kecuali dari mountingnya ini udah besi dan semuanya sih kebanyakan dari plastik. Terus dari F-nya di sini tuh paling kecil tuh di 16 dan kalau misalnya di terbesar itu cuma dapat 5,6 sampai 4 teman-teman. Jadi misalnya kalian di low light masih di 5,6 ya kayak kit kamera-kamera standar lah ya kayak gitu. Dan untuk autofocusnya juga menurut gue sih ini masih berisik teman-teman, belum silent ya. Jadi kalau misalnya kalian memotret itu pakai auto pasti berisik, terus juga agak lambat teman-teman, nggak terlalu cepet untuk menangkap objeknya. Nah lensa Tamron 70-300 ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama itu DILD 70-300 makro dan ada juga DIVC USD. DIVC USD itu udah seri paling baru teman-teman, paling baru udah di-upgrade juga karena si autofocusnya juga udah lembut dan udah punya image stabilizer. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang di IVC USD itu udah aman lah ya. Kalau misalnya kalian getar sedikit mah gitu masih aman. Kalau ini sih kalian harus menjaga kestabilan kamera ketika kalian memotret karena dengan shaking sedikit ini udah pasti ngeblur. Kalau misalnya kalian nggak mau ngeblur ya mungkin kalian harus pakai tripod ya, tapi agak susah juga sih pakai tripod juga ya. Kalau tajam sih itu juga tergantung teman-teman memotretnya kayak gimana ya, kembali lagi sama kestabilan tangan kita ketika memotret. Tapi kalau misalnya kalian memotret jauh, lensa ini juga udah lumayan teman-teman. Waktu itu gue pernah memotret gerhana matahari itu masih kena teman-teman, pakai ini filter itu masih kena lah ya, masih kelihatan juga. Kita harus ke tempat yang tinggi baru dapat. Buat candid shoot ini cocok banget. Kalau di weddingan gue pernah sih pakai candid shoot di weddingan, itu dapat banget. Kita motretnya di mana aja, di sudut manapun kita nggak kelihatan tapi kita bisa dapat gambarnya teman-teman. Tetap aja kalau misalnya kalian memotret itu harus yang diperhatikan itu cahaya teman-teman, jangan sampai terlalu under dan terlalu off. Ya oke teman-teman, sekarang gue mau nyoba nih lensa Tamronnya di Sony A6000 gue. Penampakannya seperti ini.
Ini bodinya kecil banget tapi lensanya besar sekali teman-teman. Sekarang kita coba langsung ya nih. Speednya kalau bisa menurut gua harus di atas 1000 karena lensa ini tuh rentan shaking karena belum punya image stabilizer teman-teman. Jadi kalau lensa ini tuh dipakai di Sony gua itu pakai adapter teman-teman. Ini buat Nikon, di converter lensa Nikon ke Sony. Oke, kita coba foto dulu sekali benda yang ada di situ. Oke, ya cukup ya. Sini, nah ini 70-nya. Sekarang gua tepatnya masih di sini. Kita zoom ke 300. Nah, no, tuh, sono tuh di atas tiang listrik kita nyampe segini jaraknya 300 ya. Kita foto dulu yang ini deh, yang di sono, yang di sono kita foto. Nah kita fokuskan, ini getar banget kan tuh, getar banget tuh 300 kan kita membutuhin tadi. Nah, 300 manual fokus. Nah tuh teman-teman dapat segitu. Sebenarnya sih kalau misalnya ngomongin tentang lensa teman-teman, dari lensa Tamron ini tuh lensa tele yang paling murah teman-teman ya. Jadi kalau misal lensa yang lain mungkin kayak Sigma juga ada sih yang setara kayak gini gitu ya. Ya menurut gua kalau misalnya kalian pengen motret jauh atau motret bola, motret sport gitu, pakai ini cocok, cuman nggak bisa lah mengandalkan autofocusnya teman-teman ya. Jadi lemah banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen motret yang itu, yang sport gitu, ya kalian harus bisa menggunakan manual fokusnya gitu ya. Jadi manual fokusnya juga ini masih berisik juga teman-teman, terus belum silent ya. Kalau misalnya yang di IVC USD-nya itu udah silent. Nah teman-teman nggak perlu banyak-banyak sih ngebahas lensa Tamron ini karena gua ngalamin pakai lensa Tamron itu juga nggak begitu lama karena nggak support juga ya di kamera gua, error terus. Dan ya pokoknya kalau misalnya kalian punya lensa itu benar-benar harus dijaga. Dan kalau misalnya kalian mau beli lensa, lihat dulu kebutuhan kalian itu untuk memotret apa teman-teman. Jadi jangan sampai kalian salah beli dan budget kalian itu nyampe atau enggak itu tergantung ya. Ya namanya hobi sih. Kalau menurut gua kalau kitanya kalau punya uang lebih baik ya lebih dari ini boleh gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen lensa yang murah, cari yang murah ya Tamron ini cocok gitu ya. Udah murah untuk belajar. Oke juga sih kalau buat gua. Nah mungkin cukup sekian video dari gua sekilas ngebahas lensa Tamron DIL-D Makro kali ini. Ya mungkin membantu untuk kalian semua yang pengen beli lensa Tamron 70-300 ini. Semoga bermanfaat. Dan ini sih hanya sekedar pengalaman gua ketika gua pakai lensa Tamron 70-300 ini. Oke, yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.